Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Berkat izinnya kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan belajar bersama dalam kegiatan presentasi kelompok kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang terhormat Ibu Bibia Sentauri Cahaya Niarum, STAT selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik 2. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan. Dan yang saya banggakan seluruh anggota kelompok 3 yang sudah berusaha keras menyiapkan materi dan analisis untuk presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Nizar selaku moderator dalam kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada sebuah rival Lamongan. Melanjutkan sesi presentasi beberapa minggu lalu yang hanya menyinggung sedikit terkait penelitian ini, yaitu sumber data. Tapi pada hari ini kami akan membahas lebih rinci terkait hasil penelitian ini. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu ada yang pertama Lailatul Nikmah, kemudian Yuliana Ibro Antulifa, Yogi Herli Mahendra, Muhammad Syahrul Gunawan, dan saya Abdul Nizar Tasemi. Oke teman-teman, sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya sedikit memperkenalkan latar belakang mengapa penelitian ini kami pilih. Jadi, kami melihat bahwa saat ini dunia kuliner semakin berkembang pesat. Persaingan antar pelaku usaha semakin ketat dan kunci keberhasilannya ada pada bagaimana mereka bisa membuat pelanggan merasa puas, baik dari segi produk maupun pelayanannya. Nah, dari banyaknya usaha kuliner yang bermunculan, kami tertarik dengan sebuah rival Lamongan sebelum usaha yang bisa dibilang masih tergolong baru. Kebetulan juga lokasinya berada di sekitar rumah salah satu anggota kelompok kami. Jadi kami cukup mengenal bagaimana tempat tersebut berkembang. Dari pengamatan itu muncul rasa ingin tahu apakah kualitas produk dan pelayanan di sebelah rival sudah cukup mempengaruhi kepuasan konsumennya. Itulah yang menjadi dasar kami melakukan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu ringkasnya apakah kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada sebuah rival Lamongan. Dari pertanyaan itu, pula kami memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kedua variabel tersebut terhadap tingkat kepuasan konsumen. Adapun manfaat penelitian ini kami bagi menjadi dua. Pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang manajemen pemasaran, khususnya mengenai bagaimana kualitas produk dan pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak sebuah rival Lamongan agar dapat terus meningkatkan mutu produk dan pelayanannya, serta menjadi referensi untuk peneliti berikutnya yang tertarik meneliti topik serupa. Jadi secara singkat, penelitian ini bukan hanya sekedar tugas mata kuliah, tapi juga bentuk pembelajaran kami untuk memahami dunia usaha secara nyata, terutama bagaimana sebuah bisnis bisa bertahan dan berkembang melalui kepuasan konsumennya. Baik, mungkin itu sedikit mengantar dan bagaimana pendahuluan selanjutnya. Kita akan masuk ke bagian tinjau pustaka yang akan disampaikan oleh rekan kami Ida Dwi Pujirayu kepada Ida. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Teman-teman, di bagian ini aku bakal jelasin sedikit tentang tinjauan pustaka dari penelitian kelompok kami. Pertama kita bahas dulu tentang kualitas produk. Kalau ngomongin kualitas produk, pasti langsung kebayang gimana suatu barang atau makanan bisa bikin kita puas setelah beli. Nah, menurut para ahli kayak Kotler atau Armstrong, kualitas produk itu tentang kemampuan produk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi, kalau pelanggan pengen rasa yang enak, tampilan yang menarik, dan harga yang sepadan, produk yang berkualitas harus bisa menyentuh semua itu. Contoh, dari penelitian kita yaitu di sebelah rival Lamongan, kualitas produknya bisa dilihat dari hal-hal sederhana kayak rasa seblaknya yang khas, tingkat pedas yang bisa disesuaikan, dan terus bahan yang segar dan penyajian yang menarik. Kadang hal kecil kayak itu yang bikin pelanggan betah dan ingin balik lagi. Jadi nggak cuma soal rasa doang, tapi juga pengalaman makanannya. Nah, lanjut ke kualitas pelayanan. Pelayanan itu hal pertama yang paling kita rasain sebagai konsumen. Misalnya kita datang ke tempat makan, lalu disambut dengan senyum yang hangat, pelayanan yang cepat, dan tempatnya juga bersih. Rasanya udah nyaman duluan gitu. Menurut Ciptono, kualitas pelayanan itu kemampuan perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat, tepat, dan ramah. Dan menurut Lovelock dan Words, pelayanan yang baik itu bikin pelanggan merasa dihargai. Nah, terakhir kita masuk ke kepuasan konsumen. Sederhananya, kepuasan itu muncul waktu apa yang kita harapkan sesuai sama kenyataan yang kita dapat. Kalau hasilnya lebih bagus dari ekspektasi, yang pelanggannya puas, tapi kalau sebaliknya biasanya kecewa. Menurut Sumarwan, kepuasan konsumen itu perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan antara harapan dan hasil yang diterima. Sementara Lovelock dan Witch bilang kepuasan ini bukan cuma bikin pelanggan baik lagi, tapi juga bikin mereka mau nyaranin tempat itu ke orang lain. Nah, di konteks sebuah rival Lamongan, kepuasan pelanggan bisa muncul kalau rasa seblaknya enak, harganya pas di kantong, pelayanan yang cepat, dan penjualannya ramah.
Kalau 4 hal itu bisa dipertahankan, besar kemungkinan pelanggan balik lagi bahkan jadi pelanggan tetap. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kami Zaki yang akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Kepada Zaki, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ida atas penjelasan sebelumnya. Sekarang saya lanjut ke bagian metodologi penelitian, di mana saya akan menjelaskan bagaimana penelitian kami ini dilakukan, mulai dari pendekatan, lokasi, sumber data, variabel, sampai ke struktur data yang kami peroleh. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya kami bekerja dengan data berbentuk angka yang kemudian diolah menggunakan analisis statistik. Pendekatan ini dipilih supaya hasil penelitian lebih objektif dan bisa menunjukkan seberapa besar pengaruh kualitas produk X1 dan kualitas pelayanan X2 terhadap kepuasan konsumen, yakni Y. Untuk lokasi penelitian, kami memilih warung sebelah Prasmanan Liva yang beralamat di Jalan Andanwangi nomor 24 Lamongan. Kami pilih tempat ini karena usahanya lagi berkembang, ramai dikunjungi terutama oleh kalangan muda. Dan kebetulan juga lokasinya dekat dengan rumah salah satu, bahkan 2 anggota kelompok kami. Jadi kami bisa lebih sering observasi langsung dan tahu gimana situasi di lapangan secara nyata. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan data primer yang kami kumpulkan langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner kami menggunakan skala Likert dan 4 poin, yaitu diantaranya untuk sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Kemudian kami juga menyebarkan total 43 butir pertanyaan terdiri dari 12 pertanyaan untuk kualitas produk, 12 untuk kualitas pelayanan, dan 19 untuk kepuasan konsumen. Nah, jumlah responden yang berhasil kami kumpulkan ini ada 83 orang kurang lebih. Dan proses penyebarannya kami lakukan selama kurang lebih 4 hari. Yang di setiap harinya kami berhasil mendapatkan sekitar 20 responden yang merupakan pelanggan asli sebelah Liva. Untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan accidental sampling, yang artinya kami meminta siapapun yang kebetulan datang dan bersedia mengisi kuesioner. Kemudian untuk variabel penelitian kami punya 3 variabel utama. Yang pertama kualitas produk sebagai variabel independen pertama, yakni X1. Kemudian kualitas pelayanan sebagai variabel independen kedua, yakni X2, dan kepuasan konsumen, yakni Y. Masing-masing variabel punya indikator yang kami ubah menjadi butir pertanyaan dalam kuesioner. Untuk kuesioner produk atau X1, indikatornya meliputi rasa, tampilan produk, bahan dan kebersihan, serta kesesuaian harga dengan kualitas dan konsistensi rasa. Kemudian contoh pertanyaannya seperti ini: rasa seblak di Liva sesuai dengan selera saya, harga seblak sesuai dengan kualitas yang saya berikan. Nah, untuk kualitas pelayanan atau X2, indikatornya meliputi keramahan penjual, kecepatan melayani, kebersihan tempat, dan perhatian terhadap pelanggan. Contohnya seperti penjual sebelah Liva melayani pelanggan dengan cepat dan sopan. Tempat penyajian di sebelah Liva. Dan untuk kepuasan konsumen, indikatornya mencakup kepuasan terhadap produk dan pelayanan, keinginan membeli uang, loyalitas, serta kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Contohnya seperti ini: saya merasa puas setelah membeli sebelah Liva, dan saya berencana membeli lagi di sebelah Liva di kemudian hari. Nah, dari semua indikator inilah kami susun kerangka konseptual. Kerangka ini menggambarkan antara hubungan antar variabel dalam penelitian kami, di mana kualitas produk dan kualitas pelayanan sama-sama diduga memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Yang artinya kalau produk dan layanannya bagus, otomatis tingkat kepuasan konsumen juga akan meningkat. Nah, selanjutnya kami akan masuk kepada struktur data. Nah, bagian ini bisa dibilang menggambarkan hasil awal dari pengumpulan kuesioner yang kami sebar. Secara umum, dari total 83 responden yang kami peroleh, rata-rata mereka memberikan jawaban yang cenderung positif. Yang artinya sebagian besar responden merasa puas dengan produk maupun pelayanan di sebelah Liva. Kalau kita lihat lebih detail per variabel, untuk kualitas produk, sebagian besar responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju, terutama pada aspek rasa dan tampilan produk. Ya, ini menunjukkan bahwa kualitas rasa dan penyajian sebelah di Liva cukup disukai pelanggan. Untuk kualitas pelayanan, ya, hasilnya juga cenderung tinggi. Banyak responden menilai penjual ramah, kemudian cepat melayani, dan tempatnya bersih. Sedangkan untuk kepuasan konsumen, hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan merasa puas dan bersedia membeli uang. Ini membuktikan bahwa kombinasi antara produk yang enak dan pelayanan yang baik memang berpengaruh pada kepuasan mereka. Kemudian kembali ke slide awal, yang dimana sedangkan dari data inilah total semua nanti akan kami olah ke tahap analisis statistik sebagai uji validitas, reliabilitas, uji regresi, serta uji T dan uji F, untuk melihat seberapa kuat pengaruh antar variabelnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa bagian metodologi ini menjelaskan seluruh proses penelitian, mulai dari pendekatan, lokasi, kemudian cara pengumpulan data, sampai gambaran awal hasilnya. Itu akan menjadi tolak ukur pada sasaran kami kali ini. Ya, baik, ini mungkin penjelasan dari kami. Saya selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Monggo silakan. Terima kasih kepada Zaki yang sudah menjelaskan bagian metodologi penelitian dengan sangat jelas. Sekarang saya akan lanjut ke bagian langkah-langkah analisis data, di mana kami mulai mengelola hasil dari kuesioner yang sudah disebar menggunakan bantuan program IPN SPSS versi 3.1.0. Tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen, baik secara parsial maupun simultan. Langkah-langkah analisis data yang kami gunakan meliputi beberapa tahap sebagai berikut. 1. Uji korelasi. Tahap pertama adalah uji korelasi, yaitu untuk melihat
hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam hal ini antara kualitas produk dan kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen. Uji ini kami melakukan menggunakan metode person product moment. Kriterianya seperti ini. Kalau nilai SIG lebih kecil dari 0,05 berarti ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Tapi kalau nilai SIG lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Jadi dari sini kita tahu apakah hubungan antara kualitas produk dan kepuasan konsumen itu benar-benar kuat atau hanya kebetulan saja. 2. Analisis regresi linear berganda. Setelah tahu ada hubungan, kami lanjut ke analisis regresi linear berganda untuk mengukur seberapa besar pengaruh kedua variabel bebas tadi terhadap kepuasan konsumen. Ada dua jenis uji yang kami lakukan di sini, yaitu A. Uji parsial. Uji T. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Kriterianya, kalau nilai SIG lebih besar dari 0,05 maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 2. Kalau nilai SIG lebih besar dari 0,05 berarti tidak berpengaruh signifikan. Jadi dari hasil uji ini nanti bisa kelihatan mana yang lebih dominan berpengaruhnya terhadap kepuasan konsumen, apakah kualitas produk atau justru kualitas pelayanan. B. Uji simulatif uji F. Kalau uji T terlihat pengaruh satu persatu, uji F ini melihat pengaruh secara bersama-sama dari kualitas produk dan pelayanan terhadap konsumen. Kriterianya, kalau nilai Vitung lebih besar dari variabel dan SIG lebih dari kecil dari 0,05, artinya kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sebaliknya, kalau SIG lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh signifikan secara simultan. Jadi uji F ini bisa dibilang melihat kekuatan tim dari dua variabel bebas terhadap kepuasan pelanggan. C. Koefisien determinasi R2. Selanjutnya ada koefisien determinasi R². Uji ini dipakai buat melihat seberapa besar kemampuan model penelitian kita dalam menjelaskan variasi perubahan pada kepuasan konsumen. Nilainya ada di antara 0 sampai 1 dan bisa diubah ke dalam persen. Semakin mendekati angka 1 atau 100%, berarti model penelitian kita semakin baik dalam menjelaskan pengaruh antara variabel-variabelnya. Misalnya kalau hasil R²-nya 0,70 atau 70%, berarti 70% kepuasan konsumen bisa dijelaskan oleh kualitas produk dan kualitas pelayanan. Sedangkan sisanya yaitu 30% berpengaruh oleh faktor yang tidak kami teliti seperti harga, promosi, atau lokasi usaha. D. Cek asumsi klasik. Sebelum hasil regresinya kami interpretasikan model ini juga kami ujikan dengan uji asumsi klasik untuk memastikan datanya memenuhi kriteria Blue Badge Linear Badge Estimator. Ada tempat pengujian yang kami lakukan di tahap ini. 1. Uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk memastikan antara variabel bebas tidak saling mempengaruhi secara berlebihan. Model dikatakan bebas multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIV lebih kecil dari 10. 2. Uji normalitas. Menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 maka data distribusi normal. 3. Uji heteroskedastisitas. Uji ini memastikan bahwa varians antar residual bersifat sama atau homogen. Jika nilai SIG lebih besar dari 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi dianggap baik. 4. Uji autokolerasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan antara residual dalam data. Model dikatakan bebas autokorelasi jika nilai turbin Waston (DW) tutup berada di antara DU dan 4DU. Secara keseluruhan, langkah-langkah analisis kami lakukan untuk memastikan bahwa data yang kami peroleh valid, variabel, dan layak untuk diolah lebih lanjut. Dari hasil pengujian ini nanti bisa diketahui apakah kualitas produk dan pelayanan di sebelah priva memang punya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan konsumennya. Itu tadi penjelasan dari saya tentang langkah-langkah analisis data. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kami Nikma dan Yuliana Iva yang akan membahas analisis hasil dan pembahasan penelitian. Kepada rekan, saya waktu dan layar kami persilakan. Sekarang saya akan melanjutkan ke bagian analisis dan pembahasan dimulai dari scatter plot. Nah teman-teman, di slide ini bisa dilihat ada dua grafik scatter plot. Yang pertama menunjukkan hubungan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen, kemudian yang kedua menunjukkan hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen. Nah fungsinya apa sih? Adalah untuk melihat pola hubungan awal antara dua variabel, apakah searah, berlawanan, atau acak. Kalau teman-teman perhatikan, titik-titik pada grafik cenderung membentuk pola miring ke atas dari kiri ke kanan. Nah pola seperti ini menandakan bahwa hubungan antar variabel itu bersifat positif dan linear. Artinya kalau kualitas produk dan pelayanannya meningkat, maka kepuasan konsumen juga ikut meningkat. Jadi dari scatter plot ini aja kita udah bisa dapat gambaran awal bahwa hubungan antar variabel positif dan searah. Kalau satu naik, yang lain juga ikut naik.
Sekarang kita lanjut ke bagian uji korelasi. Di slide ini bisa dilihat tabel hasil uji korelasi dari output SPSS, khususnya di bagian correlation. Bagian ini menunjukkan hubungan antara ketiga variabel penelitian kami, yaitu kualitas produk atau XI, kualitas pelayanan atau X2, dan kepuasan konsumen atau Y. Nah, uji korelasi ini kami lakukan untuk mengetahui apakah antara variabel-variabel tersebut ada hubungan atau tidak, dan kalau ada, apa hubungan itu kuat, lemah, searah, atau berlawanan arah. Dari tabel ini ada dua bagian penting yang harus kita perhatikan, yaitu Pearson correlation dan SIG. Kedua nilai ini yang nantinya jadi dasar dalam menentukan arah, kekuatan, dan signifikansi hubungan antar variabel. Baik, sebelum itu di slide ini kita bahas dulu hipotesis apa aja yang diuji dalam penelitian ini. Jadi dalam uji korelasi ini kami menguji tiga hubungan utama. Yang pertama, hubungan antara kualitas produk atau XI dan kepuasan konsumen atau Y. Untuk melihat apakah semakin baik kualitas produk bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, hubungan antara kualitas pelayanan atau X2 dan kepuasan konsumen atau Y. Untuk mengetahui apakah pelayanan yang baik berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga, hubungan antara kualitas produk atau XI dan kualitas pelayanan atau X2. Untuk melihat apakah keduanya saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain. Oke, sekarang kita bahas kriteria penilaiannya atau dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi. Ada dua hal utama yang jadi acuan, yaitu yang pertama nilai Pearson correlation dan nilai SIG. Yang pertama kita bahas terkait tentang Pearson correlation. Nilainya berada di antara minus 1 sampai plus 1. Semakin mendekati plus 1, maka hubungan antar variabelnya itu semakin kuat dan searah. Semakin mendekati 0, berarti hubungannya semakin lemah, dan kalau negatif, berarti hubungannya berlawanan arah. Untuk mempermudah bisa dilihat di slide ini. Nilai 0,00 sampai 0,199 menunjukkan hubungan sangat lemah. Kemudian nilai 0,20 sampai 0,399 termasuk lemah atau sedang. Kemudian nilai 0,40 sampai 0,599 termasuk sedang ke kuat. Kemudian nilai 0,60 sampai 0,799 termasuk kuat. Dan nilai 0,80 sampai 1,000 berarti hubungannya itu sangat kuat. Nah, yang kedua nilai SIG. Nilai ini menunjukkan apakah hubungan antar variabelnya itu signifikan atau tidak. Kriterianya seperti ini. Kalau nilai SIG-nya lebih kecil dari 0,05, maka hubungan signifikan. Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Tapi kalau nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka hubungan tidak signifikan. Artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi kalau nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, bisa dipastikan bahwa ada hubungan nyata antar variabel. Dan kalau nilainya lebih kecil dari 0,001, berarti hubungannya sangat signifikan. Dengan kata lain, selama nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, kita bisa bilang dengan yakin bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Oke, sekarang kita masuk ke slide terakhir yang menampilkan tabel hasil uji korelasi dan interpretasinya. Yang pertama, hubungan antara kualitas produk atau X1 dan kepuasan konsumen atau Y. Nilai Pearson correlation-nya sebesar 0,36, 1, dan nilai SIG-nya lebih kecil dari 0,001. Karena nilainya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, ada hubungan positif dan signifikan antara kualitas produk dan kepuasan konsumen. Jadi semakin bagus kualitas produk, misalnya dari segi rasa, kebersihan, dan tampilan, maka kepuasan pelanggan juga meningkat. Yang kedua, hubungan antara kualitas pelayanan X2 dan kepuasan konsumen atau Y. Nilai Pearson correlation-nya adalah sebesar 0,498 dengan nilai SIG lebih kecil dari 0,0001. Karena nilainya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya ada hubungan positif dan cukup kuat antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Semakin cepat pelayanannya, semakin sopan pegawainya, maka pelanggan akan semakin puas. Yang ketiga, hubungan antara kualitas produk X1 dan kualitas pelayanan X2. Nilai Pearson correlation-nya sebesar 0,364 dan nilai SIG-nya lebih kecil dari 0,001. Lagi-lagi, karena nilainya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, kedua variabel ini juga saling mendukung. Biasanya, kalau pelayanannya di suatu tempat baik, kualitas produknya juga ikut terjaga. Kalau kita lihat secara keseluruhan, semua nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05. Jadi semuanya signifikan. Dan semuanya nilai Pearson correlation-nya itu positif. Artinya hubungannya searah. Kalau satu naik, yang lain juga naik. Kesimpulannya, semakin baik kualitas produk dan pelayanan, semakin tinggi kepuasan konsumen di sebelah lipat. Tapi kalau dilihat dari nilainya, kualitas pelayanan punya hubungan yang lebih kuat dibandingkan kualitas produk. Jadi bisa disimpulkan bahwa pelayanan menjadi faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi dari hasil uji korelasi ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki hubungan positif dan signifikan. Dari ketiganya, pelayanan menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di sebelah lipat. Selanjutnya kita masuk ke uji regresi linear berganda. Oke, lanjut ke bagian uji regresi linear berganda. Nah, teman-teman, uji regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari dua variabel independen, yaitu kualitas produk atau X1 dan kualitas pelayanan atau X2 terhadap kepuasan konsumen atau Y, baik secara parsial maupun secara simultan. Analisis ini digunakan untuk menggunakan program SPSS versi 31 dan hasilnya bisa kita lihat di slide berikutnya. Baik, yang pertama slide uji parsial atau uji T. Di slide ini ditampilkan tabel koefisien yang menunjukkan hasil uji parsial atau disebut uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen
dependen terhadap variabel dependen secara sendiri-sendiri. Yang kita perhatikan ada dua hal utama, yaitu nilai T hitung dan nilai signifikasi atau SIG. Kriterianya seperti ini. Jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, variabel tersebut berpengaruh signifikasi terhadap kepuasan konsumen. Sebaliknya, kalau nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak berpengaruh signifikan. Sekarang kita lihat satu persatu hasilnya. Yang pertama, pengaruh kualitas produk X1 terhadap kepuasan konsumen atau Y. Dari hasil SPSS, nilai T hitung sebesar 2,039 dan nilai signifikasi sebesar 0,045. Nah, karena 0,045 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas produk yang diberikan misalnya dari segi rasa, kebersihan, dan tampilan, maka semakin tinggi pula kepuasan konsumen. Yang kedua, pengaruh kualitas pelayanan X2 terhadap kepuasan konsumen. Dari hasil SPSS, diperoleh nilai T hitung sebesar 4,161 dengan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,001. Karena 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, kualitas pelayanan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Semakin baik pelayanan yang diberikan seperti cepat, ramah, dan sopan, maka semakin meningkat juga tingkat kepuasan pelanggan. Kalau kita bandingkan nilai T hitung untuk kualitas pelayanan 4,161 jauh lebih besar dibandingkan T hitung untuk kualitas produk 2,039. Artinya, pelayanan punya pengaruh lebih kuat terhadap kepuasan konsumen dibandingkan produk. Selanjutnya kita masuk ke uji simultan atau uji F. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Teman-teman, kita bisa lihat di tabel ANFA, hasil uji itu menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 15,945 dan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,001 yang artinya 0,000. Nah, kita bandingkan dengan nilai F tabel pada taraf signifikasi 5% atau 0,05 dengan DF1 sama dengan 2 dan DF2 sama dengan 80, yaitu 3,11. Karena F itu lebih besar dari F tabel, yaitu 15,945 lebih besar dari 3,11 dan nilai SIG lebih kecil dari 0,005, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, kualitas produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Jadi, ketika kedua variabel ini meningkat secara bersamaan, produk makin baik dan pelayanan makin bagus, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat secara signifikan. Oke teman-teman, di bagian ini kita masuk ke model regresi terbaik. Model ini diambil dari hasil uji regresi linear bertanda yang sebelumnya sudah kita lakukan menggunakan SPSS. Kalau di uji T tadi kita fokus melihat apakah masing-masing variabel punya pengaruh signifikan atau tidak. Nah, di bagian ini kita fokusnya ke bagaimana bentuk hubungan antar variabel secara keseluruhan dalam bentuk sebuah persamaan regresi. Di slide ini kita bisa lihat tabel koefisien dari hasil SPSS. Tabel ini berisi kolom penting yang menjadi dasar terbentuknya model regresi terbaik. Ada 3 bagian utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada understand delta koefisien atau B. Ini kolom yang menunjukkan besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, angka inilah yang digunakan untuk membentuk persamaan regresinya. Kemudian T dan SIG. Dua kolom ini sebelumnya digunakan pada uji T untuk melihat pengaruh tiap variabel secara parsial. Tapi di sini semua SIG lebih kecil 0,05, artinya kedua variabel sama-sama berpengaruh secara signifikan. Jadi bisa dimasukkan ke dalam model regresi terbaik. Kemudian kita fokus ke kolom konstan. Ini menunjukkan nilai Y ketika kedua variabel independen dianggap bernilai 0, atau dengan kata lain nilai dasar kepuasan konsumen sebelumnya dipengaruhi faktor lainnya. Nah, dari sini perhitungan tersebut terbentuklah persamaan sebagai berikut. Kalian bisa lihat slide ya teman-teman, di mana artinya dengan konstanta A 34,749, artinya jika kualitas produk dan kualitas pelayanan dianggap tetap atau tidak berubah, maka kepuasan konsumen berada pada angka dasar 34,749. Koefisien kualitas produk S1 sama dengan 0,239. Artinya setiap peningkatan kualitas produk sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepuasan konsumen sebesar 0,232 satuan dengan asumsi kualitas pelayanan tetap. Nilai SIG sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruhnya signifikan. Koefisien kualitas pelayanan X2 yaitu 0,435. Artinya setiap peningkatan kualitas pelayanan sebesar 1 satuan akan meningkat kepuasan konsumen sebesar 0,435 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap. Kemudian nilai SIG lebih kecil dari 0,001 menunjukkan pengaruhnya sangat signifikan. Dari kedua koefisien ini terlihat bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding kualitas produk karena nilainya lebih tinggi. Oke, untuk pembahasan koefisien determinasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Iva. Untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian koefisien determinasi. Nah, bagian ini bisa kita lihat di tabel model summary pada output SPSS. Di sini yang paling penting untuk diperlihatkan adalah nilai R square atau R kuadrat. Kalau kita lihat di tabel, nilai R square-nya adalah 0,285 atau sama dengan 28,5%. Artinya, kualitas produk dan kualitas pelayanan secara bersama-sama mampu menjelaskan bahwa 28,5% variasi perubahan pada kepuasan konsumen disebut Iva Lamongan. Sementara sisanya yaitu 71,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian kita. Mungkin seperti harga, lokasi, promosi, suasana tempat, atau bahkan pengalaman pribadi pelanggan yang nggak kita teliti di sini. Nah, meskipun R kuadratnya belum terlalu tinggi, tapi model ini tetap layak digunakan karena menunjukkan bahwa dua variabel yang kita uji punya pengaruh signifikan dan nyata terhadap kepuasan konsumen. Jadi bisa dibilang produk dan layanan memang berperan penting, tapi bukan satu-satunya faktor yang bikin pelanggan puas. Kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi R kuadratnya ini ibaratnya ngasih tahu bahwa seberapa kuat model kita dalam menjelaskan data yang ada. Semakin tinggi nilainya, semakin besar kemampuan model menjelaskan variabel Y.
Nah teman-teman, setelah kita tahu besarnya pengaruh dari kedua variabel tersebut, kita juga perlu memastikan dulu kalau model regresi yang kita pakai sudah memenuhi semua asumsi klasik. Tujuannya biar hasil yang kita dapat itu valid dan bisa dipercaya. Ada 4 jenis uji asumsi klasik yang digunakan, yaitu yang pertama, uji multikolinearitas, 2 uji normalitas, 3 uji autokorelasi, dan yang terakhir keempat yaitu uji heteroskedasitas. Nah, kita bahas satu persatu ya biar jelas. Yang pertama itu uji multikolinearitas. Uji ini digunakan buat mengetahui apakah variabel bebas saling berhubungan terlalu kuat atau tidak. Kalau dua variabel independen saling berhubungan terlalu tinggi, hasilnya regresi bisa bias. Yang kita lihat di sini ada 2 kolom penting, yaitu tabel koefisien, yaitu tolerance dan VIF. Kriterianya adalah kalau nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, di hasil SPSS, nilai tolerance untuk kualitas produk dan kualitas pelayanan sama-sama, yaitu 0,867, yang berarti lebih besar dari 0,10. Dan nilai VIF-nya yaitu 1,153, yang berarti lebih kecil dari 10. Dan hasil dari ini bisa kita simpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Artinya, antara variabel kualitas produk dan kualitas pelayanan tidak saling tumpah tindih, dan keduanya bisa dianalisis secara terpisah. Selanjutnya yang kedua yaitu ada uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah data residualnya menyebar normal atau tidak. Data residual yang normal itu penting supaya hasil analisis regresi bisa dipercaya. Dari hasil SPSS, nilai ASIM SIG atau 2 Tailed adalah 0,200. Kriterianya adalah kalau nilai signifikansi lebih besar dari 0,005, berarti data berdistribusi normal. Tapi kalau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, berarti data tidak normal. Nah, karena 0,200 lebih besar dari 0,05, berarti data residunya berdistribusi normal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa model regresi kita sudah memenuhi asumsi normalitas. Bahasa gampangnya yaitu data kita aman, menyebarnya normal dan seimbang. Jadi hasil analisisnya bisa dipercaya. Oke, lanjut ya. Berikut ini ada yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Kalau ada hubungan, berarti modelnya bias. Dari output SPSS, kita bisa lihat nilai Durbin-Watson sebesar 1,873. Kita bisa bandingkan dengan nilai batas bawah atau DL dan batas atas atau DU dari tabel DW. Yaitu nilai DL sama dengan 1,5945, nilai DU sama dengan 1,6928, dan nilai 4 DU yaitu 4 dikurangi DU yaitu 2,3072. Kriterianya adalah kalau nilai Durbin-Watson berada di antara DU dan D4 dikurangi DU, berarti tidak terjadi autokorelasi. Nah, karena hasilnya 1,873 berada di antara 1,6928 dan 2,3072, artinya tidak terjadi autokorelasi, baik positif maupun negatif. Jadi residual antara data itu acak dan nggak punya pola berulang. Nah, uji terakhir ini adalah uji heteroskedasitas. Nah, uji ini digunakan buat melihat apakah sebaran error antar pengamatan konstan atau tidak. Kalau sebarnya error beda-beda banget, modelnya bisa dianggap nggak stabil. Dari hasil SPSS, nilai SIG untuk kualitas pelayanan sebesar 0,246. Kriterianya adalah kalau nilai SIG lebih kecil dari 0,05, berarti terjadi heteroskedasitas. Kalau nilai SIG lebih besar dari 0,05, berarti tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, karena 0,246 lebih besar dari 0,05, berarti tidak terjadi heteroskedasitas. Artinya model regresi kita stabil dan varian residualnya konstan. Atau model dijelaskan dengan bahasa santai, model kita aman. Karena penyebaran errornya rata, nggak ada data yang melonjak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Oke teman-teman, kita udah sampai di bagian akhir dari penelitian ini, yaitu kesimpulan. Jadi, berdasarkan seluruh hasil analisis data dan pembahasan yang sudah kita lakukan menggunakan regresi linear berganda di SPSS, ada beberapa poin penting yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen di segala level Lamongan. Artinya, semakin bagus kualitas produk yang diberikan, misalnya dari segi rasa, kebersihan, dan keterampilan, maka tingkat kepuasan pelanggan juga ikut meningkat. Yang kedua, kualitas pelayanan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Jadi, semakin cepat, ramah, dan sopan pelayanannya, pelanggan akan semakin merasa puas dan nyaman. Ketiga, kalau dilihat-lihat bersama-sama, kualitas produk dan kualitas pelayanan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan konsumen. Ini berarti dua faktor ini sama-sama penting dalam membentuk pengalaman pelanggan yang menyenangkan di sebelah LIVA. Selanjutnya, dari hasil koefisien determinasi atau R kuadrat, yang kita lihat tadi nilainya sebesar 0,285 atau 28,5%. Artinya, 28,5% variasi kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh kualitas produk dan pelayanan. Sementara, sisanya 71,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti, seperti harga, promosi, suasana, atau bahkan faktor pribadi dari konsumennya sendiri. Kemudian, hasil dari uji asumsi klasik mulai dari normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, sampai heteroskedastisitas, semuanya hasilnya menunjukkan bahwa model regresi yang kita gunakan sudah layak dan valid digunakan. Jadi hasil analisis kita bisa dipercaya dan nggak ada penyimpangan data. Dan terakhir, kalau kita bandingkan dengan dua variabel independen tadi, hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kualitas konsumen di sebelah LIVA Lamongan.
Artinya, meskipun produk enak dan berkualitas, tapi kalau pelayannya nggak ramah atau lambat, kepuasan pelanggan bisa berkurang. Nah, setelah menarik kesimpulan tadi, tim kami juga punya beberapa saran yang bisa dimasukkan untuk pihak-pihak terkait. Pertama, untuk supplier Lamongan. Diharapkan bisa terus mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik, terutama dalam hal kecepatan dan keramahan pegawai dalam melayani pelanggan. Selain itu, kualitas produk juga tetap perlu dijaga, mulai dari cita rasa, kebersihan, dan keterampilan produk. Supaya pelanggan nggak cuma puas, tapi juga punya keinginan buat beli lagi atau jadi pelanggan tetap. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, disarankan bisa menambah variabel lain seperti harga, promosi, atau cita merek. Biar bisa melihat faktor-faktor lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Jadi hasil penelitiannya nanti bisa lihat lengkap dan komprehensif. Ketiga, untuk akademis atau mahasiswa lain, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi buat pembelajaran dan penerapan analisis regresi linear berganda, khususnya dalam bidang pemasaran atau perilaku konsumen. Karena dari sini kita bisa belajar bahwa gimana cara melihat hubungan antar variabel dan mengukur pengaruhnya secara statistik. Oke, untuk penutupan ini saya kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih banyak kepada seluruh pemateri dari kelompok kami atas penyampaiannya materi yang lengkap dan menarik. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang semua sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga hasil penelitian ini yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita bersama. Kami juga memohon maaf apabila selama presentasi ada kata atau penjelasan yang kurang berkenan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.